Episode 57. Zahra masih dalam pelukan hangat suaminya. Zahra merasa sangat nyaman. Tiba-tiba Zahra merasa mual yang teramat sangat. Zahra mendorong Jane kuat dan berlari ke kamar mandi. Sampai di sana, Zahra memuntahkan isi perutnya. Jane ikut bangun melihat istrinya muntah-muntah. Jane menghampiri Zahra di kamar mandi. Jane memijat tengkuk Zahra untuk membantunya. Setelah mengeluarkan isi perutnya, Zahra keluar dari kamar mandi. Jane masih mengikutinya di belakang. "Sayang, kamu sakit?" tanya Jane. "Ayo kita ke dokter, aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu," ucap Jane. Zahra tersenyum dan menggeleng. "Yang, aku gak lagi sakit." Tapi Zahra menggantung kalimatnya. Zahra memegang tangan Jane dan meletakkannya di perut Zahra. Awalnya Jane bingung dan mau protes. Tapi tiba-tiba dia terkejut dan tersenyum bahagia. Melihat senyum Zahra, dia paham maksud Zahra. Benar ini Yang, kamu beneran hamil?" tanya Jane. Zahra mengangguk. Jane berteriak histeris dan mencium pipi istrinya. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Jane sangat bahagia. Tanpa sadar Jane melompat-lompat saking senangnya. Kemudian Jane memegang perut istrinya. "Sayang papa, baik-baik di dalam ya. Jangan menyusahkan mama kamu," ucapnya mengelus perut Zahra yang masih rata. "Kok kamu gak bilang sama aku Yang?" tanya Jane protes. "Aku juga baru tahu semalam. Dan aku ingin memberikan kejutan Yang." "Aku memang sangat terkejut dan aku bahagia. Sangat bahagia. Ayo kita periksa ke dokter kandungan sekarang. Aku sudah tidak sabar menunggu kehadiran mereka," ucap Jane antusias. Zahra hanya tersenyum melihat tingkah suaminya. Jane dan Zahra turun untuk sarapan. Sekaligus mereka ingin memberitahukan kabar bahagia ini kepada papa dan mama Jane. "Pagi ma, pa," sapa Jane. "Pagi sayang," jawab Bu Ahmad. "Pagi nak, kamu kelihatannya sangat bahagia pagi ini," ucap Pak Ahmad. Dia sangat mengerti anaknya. Dari tingkahnya, dia bisa melihat sinar bahagia di wajah Jane. "Papa benar, aku sangat bahagia, Pa. Aku akan segera menjadi seorang ayah," ucap Jane dengan tersenyum cerah. "Papa ikut senang mendengarnya," ucap Pak Ahmad yang turut merasa bahagia. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang kakek. Bu Ahmad diam saja. Dalam hatinya dia merasa marah. Bisa-bisanya Zahra mengandung. Itu kan semakin mempersulit dia untuk memisahkan Jane dengan Zahra. Pak Ahmad melihat istrinya yang bengong dan diam saja. Jane juga melihat ke arah mamanya. Mama kok diam saja?" tanya Jane. Mama bahagia, sangat bahagia. Sebentar lagi mama akan menjadi nenek," ucap mama Jane terpaksa. Dia tidak ingin suaminya dan juga anaknya tahu kalau dia tidak menyukai Zahra dan anaknya. Jane tersenyum bahagia. Keluarganya kumpul bersama dan mamanya sudah berubah dan mau menerima istrinya. Jane berpamitan untuk pulang ke rumahnya dan membawa serta istrinya. Mereka ke rumah sakit terlebih dahulu. Jane sudah tidak sabar ingin melihat bayi mereka. Mereka tiba di rumah sakit dan menunggu antrian. Tampak banyak pasangan lain yang juga sedang duduk mengantri di sana. Jane dan Zahra menunggu giliran mereka dengan tidak sabar.
Kini tiba giliran Zahra yang dipanggil masuk ke dalam ruangan. Zahra masuk diikuti Jane di belakang. Dokter Harun kaget melihat Jane yang datang. Pasalnya, dokter tersebut dan Jane adalah sahabat ketika mereka SMA. Setelah berbasa-basi, dokter sudah menanyakan keluhan Zahra. Sekarang, dokter itu menyuruh Zahra untuk naik ke atas tempat tidur untuk memeriksanya. Dokter mengoleskan gel yang biasa digunakan untuk proses pemeriksaan. Lihat ke monitor, perintah dokter Harun. Dokter masih terus memeriksa Zahra dan menanyakan kapan terakhir kali Zahra menstruasi. Zahra menjawab semua pertanyaan dokter. Dokter mengangguk mendengar jawaban Zahra. Selamat Jane, sebentar lagi kau akan menjadi seorang ayah, ucapnya. Lihat, itu adalah bayi kalian. Usianya sudah menginjak minggu kelima, ucap dokter. Zahra dan Jane sangat terharu mendengar penuturan dokter. Jane sangat bahagia melihat anaknya yang masih sebesar biji kacang hijau. Episode 58. Jane mengantar Zahra pulang dengan perasaan sangat-sangat bahagia. Dia tersenyum sepanjang jalan. Tak lupa mereka mampir ke swalayan untuk membeli susu khusus ibu hamil, juga bahan dan beberapa cemilan. Banyak banget yang. Siapa yang akan menghabiskan semua itu? Tanya Zahra keheranan. Buat stok. Aku nggak mau kalau kamu sampai kelaparan. Kasihan anak kita nanti. Ingat, kamu harus banyak minum susu kehamilan. Kamu itu butuh banyak kalsium. Kalsium itu penting untuk pertumbuhan tulang janin nantinya. Dan Bumil tidak akan keropos tulangnya karena membawa beban yang berat selama 9 bulan jika minum banyak kalsium. Dan aku sudah membelikan susu dengan banyak varian rasa, biar kamu gak bosan, ucap Jane. Zahra geleng-geleng lihat tingkah suaminya. Kamu juga gak boleh capek dan gak boleh stres. Ingat itu akan sangat berpengaruh untuk kandungan kamu. Ya, aku tahu yang. Kamu cerewet banget sih, ucap Zahra manyun. Entah mengapa dia merasa kesal dengan sikap protektif Jane. Itu semua demi kamu dan anak kita. Aku mau kamu dan anakku sehat. Makan yang banyak dan jangan capek-capek. Ingat, kau sekarang harus memenuhi kebutuhan gizi 2 orang. Jadi porsi makanmu juga harus ditambah. Jane terus berbicara membuat Zahra semakin sebal. Iya siap bos, jawab Zahra. Aku hanya mengingatkanmu, ucap Jane. Mereka telah sampai di rumah. Zahra langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia mandi dan melaksanakan sholat zuhur. Jane menyusulnya ke dalam kamar. Dilihatnya sang istri sedang melaksanakan sholat. Jane mandi dan juga melaksanakan sholat. Setelah selesai, mereka turun untuk makan siang bersama. Jane mengambil nasi dan lauk untuknya. Zahra belum juga mengambil nasinya. Zahra merasa tidak berselera untuk makan. Sayang, kau ingin makan apa? Katakan saja, ucap Jane. Tidak ada, jawab Zahra malas. Jane menarik piringnya dan membawanya ke hadapan Zahra. Sini, aku suapin. Cepat buka mulutnya. Ucap Jane. Menyuapkan makanan ke mulut Zahra. Zahra membuka mulutnya dan memakan makanannya. Bagaimana rasanya? Lebih enak kan? Tanya Jane. Zahra mengangguk. Jane terus menyuapi Zahra hingga makanan di piringnya habis. Sudah habis. Dan aku sudah kenyang yang, ucap Zahra manja. Gimana nggak kenyang? Sudah habis 1 piring penuh, batin Jane.
Setelah ini sebaiknya kau beristirahat, ucap Jane lagi. Tapi Yang, aku belum ngantuk. Lagi pula aku mau menonton kartun, ucap Zahra. Kartun, ucap Jane terkejut. Sejak kapan kau suka nonton kartun? Biasanya kau suka nonton drakor. Aku pengennya nonton kartun loh Yang, bukan drakor. Dan aku nggak tahu, mungkin ini keinginan anakmu, ucap Zahra cengesan. Jane menuruti keinginan Zahra. Dia juga ikut meningkat kak. Dia juga ikut meningkat kartun bersama istrinya. Awalnya Jane malas, tetapi dia juga menikmati dan ikut tertawa saat terjadi hal lucu. Mereka berdua nonton dengan asyik. Kelelahan menonton TV, Zahra tertidur di sofa. Jane hanya bisa geleng kepala melihat istrinya. Baru saja dia tertawa, sekarang dia sudah tertidur pulas. Jane mengangkat Zahra secara perlahan dan membawanya ke kamar mereka. Jane menidurkan Zahra di ranjang dan menyelimutinya. Jane mencium kening Zahra sebelum meninggalkannya. Jane kembali ke ruangan tamu dan melanjutkan menonton TV. Hari sudah menjelang sore. Zahra belum juga bangun. Dia masih bergelut pulas di bawah selimut. Jane menarik selimut dan mencoba membangunkannya. Namun Zahra masih enggan untuk bangun. Jane tidak kehabisan akal, muncul ide untuk menjahili istrinya. Episode 59. 2 bulan sudah Zahra menjalani masa kehamilannya. Dan Zahra sangat senang menjalaninya. Walau setiap pagi Zahra masih saja muntah-muntah, tapi itu hal yang wajar terjadi pada wanita hamil trimester pertama. Hanya ada satu kebiasaan baru Zahra, yaitu malas untuk bangun pagi dan mandi. Jane kadang geleng kepala dibuatnya. Jika dulu Zahra yang selalu mengingatkannya untuk bangun dan sholat, tapi kini sebaliknya. Zahra lah yang malas untuk bangun. Zahra juga sering ngidam minta ini dan itu pada Jane. Jane semakin posesif kepada Zahra. Dia melarang Zahra untuk melakukan aktivitas atau apapun termasuk memasak. Sore ini, Jane pulang agak cepat. Jane masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke atas. Jane membuka pintu kamarnya. Dilihatnya, Zahra masih asyik tertidur. Jane membangunkannya. Sayang, ayo bangun, sudah sore. Kamu gak mandi? Tanya Jane lagi. Jane melihat Zahra masih menggunakan baju yang sama saat tadi pagi dia berangkat ke kantor. Zahra masih enggan untuk bangun. Jane gak kehabisan akal. Dia membuka jasnya dan masuk ke dalam selimut. Ikut tidur sambil memeluk erat istrinya. Zahra terbangun setelah dia rasa ada yang mengganggu tidurnya. Apaan sih Yang? Sana mandi, kamu bau, ucap Zahra melepas pelukan Jane. Jane tidak menjawab, malah dia semakin mengeratkan pelukannya. Karena merasa terganggu, Zahra akhirnya bangun. Kebiasaan banget, omel Zahra. Zahra berjalan ke kamar mandi. Jane tersenyum, akhirnya dia mau juga mandi. Setelah mandi, Zahra keluar kamar menyusul Jane yang sedang menonton TV di ruang tamu. Yang, panggil Zahra manja. Jawab Jane. Kok gitu sih jawabnya, ucap Zahra manyun. Jane memutar badannya menghadap Zahra. Ada apa sayangku, cintaku, manisku, ucap Jane gemas. Zahra tersenyum mendengar jawaban Jane. Sejak hamil, Zahra semakin manja kepada Jane. Mungkin ini juga bawaan bayinya. Aku mau makan pecel lele, ucap Zahra. Ya udah, tunggu di sini biar aku beli, jawab Jane. Dia hendak berdiri, tapi tangannya ditahan oleh Zahra.
Aku nggak mau yang dibeli. Aku nggak mau yang beli di sini. Aku maunya pecel lele Buati yang ada di kampung. Rasanya enak banget yang, dan aku pengen cuma itu, jawab Jara. Maksud kamu kita pulang ke kampung? Tanya Jain dengan suara lebih tinggi. Jara mengangguk. Ini sudah sore, bentar lagi maghrib. Jarak tempuh ke kampung lumayan jauh. Lagi pula, kamu juga masih hamil muda. Aku nggak mau kamu kecapean, protes Jain. Jara tunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Kita cari yang dekat di sini saja ya, tawar Jain. Aku maunya punya Buati, jawab Jara sudah seperti anak kecil yang merengek minta mainan. Jain mengerang frustasi. Masalahnya ini sudah hampir maghrib. Nggak mungkin dia mengajak Jara pulang ke kampungnya. Sangat berisiko. Besok saja kita ke sana, tawar Jain. Tapi aku maunya sekarang. Emang kamu mau anak kita nanti eleran kalau keinginannya nggak diturutin, ucap Jara. Jain masih diam hingga kemudian dia beranjak naik ke atas ke kamarnya mengambil jaket untuknya dan Zahra. Jain berjalan menuruni tangga dan menemui istrinya. Sudah, ayo cepat dan pakai ini, ucap Jain sambil menyerahkan jaket yang dibawa untuk Zahra. Zahra tersenyum bahagia, dia mengenakan jaketnya. Jain menelpon Jim dan memintanya menemani mereka ke kampung halaman Zahra. Mereka berangkat begitu Jim sampai. Perjalanan yang cukup panjang mereka lalui kini sudah menunjukkan jam 8 malam. Zahra dan Jain sudah tiba di sana. Zahra langsung masuk ke dalam warung pecel lele Buati dan memesan makanannya. Sebuah warung kecil sederhana, namun nampak bersih dan rapi. Seseorang parubaya sedang asik melayani pembeli warung. Seseorang perempuan parubaya sedang asik melayani pembeli. Warungnya lumayan laris. Zahra duduk dan langsung memakan makanannya begitu pesanan datang. Zahra makan dengan lahapnya. Jain tersenyum melihat tingkah istrinya.